Sejatinya, semua hal itu bisa dipelajari. 4, 3, 2, running. Melaporkan berita, mencipta aplikasi, melukis, menari, menyanyi. Tidak ada cita-cita yang mustahil. Semua bisa dipelajari. Menentukan jalan hidup memang terkadang sulit. Banyak rintangan. Namun jika dilakukan berulang kali, apalagi ditambah ketekunan, maka harapan tentu bisa diraih. Tidak mudah. Jatuh itu memang pasti sakit. Semua ada konsekuensinya. Yang terpenting, bangkit lagi. Jangan pernah berhenti. Hidup itu petualangan. Semua orang harus melewati masa percobaan. Kegagalan bukanlah titik akhir. Selalu ada jembatan untuk menyeberang. Memulai perjalanan harus dengan keyakinan. Jangan terlalu lama bimbang. Boleh juga jika nanti tidak ingin bekerja, tapi harus membuka lowongan bagi yang membutuhkan. Mengajak orang lain untuk maju bersama adalah sebuah kebijaksanaan. Namun tidak terlalu baik jika menunda demi tidak mau berjuang sendirian. Jalan dulu saja. Merdekakan diri dari ketakutan. Jiwa kompetitif perlu dibangun. Mengalahkan lawan karena memang pantas untuk menang. Mencipta karya tanpa plagiat. Tingkatkan ilmu dengan kolaborasi. Perilaku luhur antar manusia adalah kunci kedamaian. Menemukan penolong antar manusia, mengilhami keikhlasan juga kunci kedamaian. Memberantas seluruh ketimpangan melalui kepemimpinan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Selamat siang teman-teman mahasiswa semua. Perkenalkan, saya Anggi sebagai moderator hari ini. Nah, salam sehat semua ya. Semoga dalam kondisi sehat, bahagia, baik fisik maupun mental ya teman-teman. Nah, kemarin kami dari Udinus Career Center sudah menginformasikan mengenai PMMB ya, program magang mahasiswa bersertifikat. Nah, banyak sekali teman-teman yang excited begitu ya. Langsung tanya-tanya nih mengenai PMMB. Nah, makanya kita buka sosialisasi PMMB pada hari ini, siang ini, dan semoga dalam keadaan yang semangat ya, juga excited juga ya, menunggu untuk ikut mendaftar, ikut join di PMMB ini. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul berjumpa di acara sosialisasi PMMB Batch 2 tahun 2022. Yang terhormat Kepala Udinus Career Center Bapak Dr. Sandy Novianto, Eskom MT, yang terkasih para peserta sosialisasi PMMB Batch 2 tahun 2022. Sebelum acara kita mulai, ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman ya, agar sosialisasi nanti berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, saya persilahkan. Baik, berdoa selesai. Selanjutnya kita mendengarkan lagu Indonesia Raya supaya menambah semangat kita begitu ya teman-teman ya. Lagu Indonesia Raya kita perdengarkan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi penuh ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Kita Dian Nuswa, semoga menambah semangat kita di siang hari ini ya teman-teman. Baik teman-teman, memasuki acara inti ya, sosialisasi program magang mahasiswa bersertifikat BUMN Batch 2 tahun 2022. Nah pasti banyak teman-teman yang sebelumnya sudah pernah mendengar, tapi belum juga mempelajari apa sih ini program magang ini kok di BUMN ya. Banyak juga teman-teman yang tanya juga ya, ini nanti sistem magangnya seperti apa? Seleksinya apa aja? Ada juga malah yang sudah takut duluan. Kok seleksinya berat ya Kak ya? Kayak gitu. Nggak usah takut teman-teman ya. Coba aja apapun itu prosesnya, coba aja, nggak usah takut. Kalau takut kita nggak tahu nanti ya apa yang kurang dari kita. Kalau kita nyoba gitu ya, pantang menyerah, maju terus gitu ya, kita jadi tahu oh seperti ini. Nah, nggak usah berlama-lama, langsung saja ya kita dengarkan pemaparan sosialisasi program magang mahasiswa bersertifikat Batch 2 tahun 2022 oleh Bapak Dr. Sandy Novianto Eskom MT selaku Kepala Udinus Career Center. Silakan Pak Sandy. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mbak Anggi.
atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, namo buddhaya. Untuk kali ini, saya akan mencoba untuk memaparkan ya apa itu PMMB bagi yang teman-teman masih asing dalam hal PMMB. Saya akan share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah ya. Ini suaranya mana ini teman-teman nih? Udah pada makan semua ini? Oh, udah muncul Pak. Oh, bisanya nge-text ya. Oke, kita akan ini ya mengenai lebih dalam tentang program magang bersertifikat. Mana informasi ini kenapa sih kayak dadakan? Ya sebelum saya mulai ya sebagai info aja. Pembukaan PMMB ini itu selalu dadakan, always dadakan. Jadi halnya kayak batch ini kali ini itu infonya kita dapat di hari Rabu ya, Rabu siang jam 2 kita dapat info yang pembukaan. Nah, jam 2 itu kita langsung melakukan pendataan mahasiswa-mahasiswa yang kemungkinan bisa mendaftar, yaitu antara semester 5 dan 7, karena minimal semester 5. Lalu setelah itu kita query data, kita ada sekitar kurang lebih 6.000 ya, 6.000 mahasiswa. Saat itu juga kita setelah ambil datanya, besoknya, hari Kamisnya itu kita blast. Mungkin teman-teman juga udah dapat informasi hal ini dari WhatsApp ya. Kita coba blast dari WhatsApp, ya supaya lebih cepat. Kita juga blast juga dari email teman-teman. Jadi kalau ngecek emailnya juga pasti ada tentang PMMB ini. Jadi kemarin alhamdulillah 6.000 itu selesai kita blast. Nah, saat ini kita sosialisasi karena memang waktu yang diberikan oleh PMMB ini sangat sedikit sekali. Dimana kemarin mungkin gambar ini juga tidak asing bagi teman-teman, karena gambar ini yang kita blast juga informasinya mengenai ini ya timelinenya. Untuk pendaftaran kita buka mulai sekarang itu maksudnya kemarin ya, sampai dengan tanggal 14 Agustus yaitu hari Minggu jam 15. Jadi diharapkan teman-teman semuanya nanti sudah submit data minimal ya. Saya bilang data minimal agar supaya kita bisa melakukan seleksi administrasi dan seleksi untuk penempatan wawancara sesi pertama. Kemudian gimana cara pendaftarannya? Itu ada di link ini, di link poster yang teman-teman dapatkan, atau mungkin di sini langsung bisa diketikkan cc.binus.ac.id/pmmb. Berikutnya nanti untuk sosialisasi dan sharing, ini tanggal 12 ya saat ini. Kita lakukan sosialisasi dan sharing. Dan teman-teman kalau ada pertanyaan, ketika saya memberikan informasi mengenai PMMB ini, mungkin teman-teman bisa juga ngechat langsung ya di chat box sehingga nanti tidak kelupaan pertanyaannya. Kemudian nanti pada tanggal 15 ya, 15 mulai jam 8 sampai dengan selesai, kita nanti akan punya list dari pendaftaran yang ada di tanggal 14 ini. Kita sharing filter administrasinya, hasilnya nanti kita akan plotting untuk wawancara internal dari Udinus. Jadi ini adalah seri pertama, filternya adalah administratif ya, kelengkapan dokumen. Untuk yang kedua, filter keduanya ini adalah wawancara internal Udinus. Kemudian setelah itu hasilnya nanti kita akan submit. Submit berupa informasi siapa saja sih yang lolos dalam sesi
kedua ini, filter yang kedua ini, di tanggal 16 Agustus. Itu tahap awalnya. Berikutnya untuk nota kesepahaman sendiri kita ada di dengan FHCI sendiri. Ya, di sini adalah forum Human Capital Indonesia di mana kita bekerjasama dengan FHCI dalam hal PMMB ini. Mitranya adalah BUMN-BUMN yang ada di Indonesia. Ya. Indonesia itu enggak terkait Pulau Jawa saja, jadi semua pulau di Indonesia. Untuk alur batch 2 ini dimulai dari teman-teman nanti, stafnya adalah kita sebagai Udinus Career Center itu menginformasikan program PMMB yang kemarin tadi teman-teman pasti juga sudah menerima informasi melalui WhatsApp ataupun email. Kemudian dari sini diharapkan mahasiswa segera mendaftar PMMB-nya melalui website yang sudah kami sediakan dan juga tentunya menyertakan dokumen minimal ya. Dokumen minimal apa saja nanti ada kita jelaskan. Di mana dalam pendaftaran dokumen minimal ini nanti akan ada seleksi nih. Seleksinya ada seleksi IPK, wawancara, fakta integritas dan lain sebagainya. Kalau seleksi ini tidak lolos, berarti nanti teman-teman tidak bisa mengikuti program PMMB. Tapi bisa mendaftar lagi di batch berikutnya. Kalau lolos, nanti data tersebut akan kita serahkan ke FHCI. Nah, di sini nanti ada tadi ya, filternya yang pertama adalah administratif, filter kedua adalah wawancara dari internal Udinus, filter yang ketiga itu nanti ada di pihak FHCI. Filternya apa ini? FHCI itu dapat informasi dari BUMN berupa jumlah posisi magang yang tersedia. Semisal PT KAI ini, PT KAI punya magang untuk anak desain sejumlah 10 orang. Tapi ternyata yang di Udinus yang mendaftar 20 orang. Nah, berarti kan tentunya yang 10 pastinya tidak akan masuk. Itu filter yang ketiga. Kemudian dari jumlah ini dimatchingkan oleh FHCI. Nah, matchingnya ini kita tidak bisa intervensi. Jadi semua kita serahkan sepenuhnya kepada FHCI untuk mematchingkan. Dari hasil matching ini nanti akan muncul nih hasilnya. Oh, si A masuk di KAI misalnya. Nah, BUMN-nya ini nanti akan melakukan seleksi lagi di sini. Pastinya kan mereka menerimanya kan bukan hanya dari Udinus, dari kampus lain pun juga masuk ya, baik negeri maupun swasta. Jadi ini termasuk saingan nanti teman-teman. Seleksi ini masuklah filter yang keempat. Jadi di sini ada 4 filter nih. Dari seleksi yang terakhir ini juga sama. Biasanya seleksinya berupa ada wawancara, ada tes psikologi juga sama. Di sini nanti kalaupun tidak lolos, nanti teman-teman bisa gabung lagi di batch selanjutnya. Kalau lolos, berarti teman-teman siap untuk melakukan magang selama kurang lebih 6 bulan. Setelah 6 bulan selesai, nanti teman-teman dapat sertifikat industri dan sertifikat kompetensi. Tentunya ini akan sangat berharga sekali ketika nanti teman-teman melamar pekerjaan. Ini alur dari PMMB batch kedua. Oke, berikutnya dari sini. Sekarang syaratnya. Syaratnya apa sih untuk jadi peserta PMMB ini? Untuk persyaratannya, ini mahasiswa minimal semester 5 untuk S1 atau semester 5 untuk D3. Jadi D3 pun bisa ikut ya. Tapi minimal semesternya 5. Lalu IPK minimal adalah 3. Kemudian mahasiswa semester 5 untuk S1 dan mahasiswa semester 5 untuk D3 ini boleh ikut asal komit dalam menjalankan selama 6 bulan. Karena ini sudah tertuang dalam integritas. Jadi gimana kalau nanti dalam perjalanannya kita nggak bisa nih, nanti akan ada denda di sana. Dendanya itu tergantung dari kebijakan BUMN-nya ya, bisa berupa material ataupun yang lain. Kemudian ada motivasi tinggi ya mengikuti program PMMB ini. Kemudian memiliki kemampuan teknis
sesuai dengan program studi yang dia pelajari. Ini syarat dasar untuk PMMB. Sedangkan untuk prosedural seleksinya, di sini dimulai dari ini seleksi internal ya, yang dari Udinus, ada wawancara nih. Tes wawancara dilakukan dari Career Center sendiri. Kemudian dari sini ada match up dengan Kaprodi untuk mengkonfirmasi kelayakan mahasiswa yang diterima. Jadi setelah wawancara, misalnya kita dapat 20 kandidat nih. Dari 20 kandidat itu kita akan konfirmasi ulang ke Kaprodi masing-masing, di mana kinerja atau katakanlah potensial dari 20 orang tersebut, mana yang lebih katakanlah lebih baik ya. Karena kan memang kuotanya terbatas, jadi kita juga harus membatasi. Lalu setelah itu adanya penandatanganan fakta integritas dari mahasiswa, kemudian sama dosen wali untuk fakta integritasnya. Setelah itu penyerahan hasil seleksi ke FHCI. Ketika kita sudah dapat nih fakta integritasnya, kemudian dapat nih calon-calon fixnya, maka daftar ini nanti akan kita serahkan ke FHCI nanti. Lalu dari FHCI tadi tidak semua akan diterima ya, tidak semua akan diterima karena kan tergantung dari kuota BUMN yang dibuka dan juga sesuai dengan bidang teman-teman masing-masing. Di sini saat ini ada sekitar 146 BUMN dan 291 perguruan tinggi. Jadi ini saingan kita ini. 291 termasuk Udinus berarti sekitar 290 saingan kita. Jadi teman-teman ini bersaing di seluruh Indonesia. Kemudian untuk peserta list kebutuhan, ini dapat diakses di pmmb.fhci.bumn.com. Tapi kadang ini websitenya agak susah. Kita juga menyediakan website kita sendiri untuk list kebutuhan. Jadi nanti teman-teman sebelum daftar, coba dilihat dulu list kebutuhannya. Kira-kira keahlian teman-teman masuk apa enggak? Jangan sampai daftar ternyata enggak ada keahliannya. Jadi kan nanti bisa dibilang ketolaknya pasti gede. Lalu di sini nanti ada PIC PMMB dan PIC PT nanti menggunakan WA Group sehingga komunikasinya bisa lebih cepat dan terarah. Selain itu juga proses match up dari FHCI-nya, data yang kita kirimkan ke FHCI itu nanti akan di-match up-kan. Ya. Di-match up-kan terhadap kebutuhan dari BUMN yang ada. FHCI ini akan memproses semua mahasiswa yang ikut PMMB, tidak hanya dari kita saja, tapi dari universitas lain, kemudian membagi slot pekerjaan yang ada di BUMN. Kemudian setelah itu proses selesai, maka mahasiswa bisa mengetahui diterima atau tidaknya untuk mengikuti PMMB. Ini juga kita akan infokan. Ya. Infokan begitu kita dapat list resmi dari program PMMB ini. Setelah itu nanti pengumuman penerimaan, pengumuman dilaksanakan setelah match up-nya selesai. Ya. Pengumumannya bisa diakses di website PMMB FHCI BUMN, atau nanti kita juga umumkan lewat Telegram. Ya. Biasanya nanti teman-teman yang daftar di program PMMB, kita anjurkan masuk ke Telegram. Kenapa Telegram? Karena Telegram itu kuotanya bisa banyak. Kalau WhatsApp kan, walaupun sekarang sudah bisa sampai 500-an, tapi tetap terbatas. Untuk PIC perguruan tinggi dan PIC BUMN ini saling bertukar informasi untuk tahap pelaksanaan kegiatan magang. Informasi yang ditukar itu berupa nanti mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi oleh mahasiswa dan lain sebagainya. Kemudian komunikasi PIC kampus dan BUMN
Ini nanti kita lakukan secara intens ya. Bahkan mungkin ada laporan mingguan dan bulanan. Nah, itu juga nanti untuk pihak mahasiswanya itu akan mendapatkan surat resmi ya jika diterima. Nanti ada surat resmi sebagai bukti atau pegangan teman-teman nanti ketika sedang kuliah. Karena kalau kuliah kan nanti biasanya kalau ikut ke MMB itu ada jam-jam tabrakan, jadi tidak bisa menghadiri kuliah. Dengan surat itu nanti diharapkan bisa mendapatkan keringanan dan lain sebagainya. Lalu pembekalan peserta, mungkin teman-teman yang ada di sini juga kemarin kita mengadakan semacam webinar ya, webinar mengenai sharing sharing magang, teman-teman yang sudah hadir, atau kalau yang belum hadir bisa menonton di YouTube kita, ya, YouTube-nya CC Career Center Udinus, nanti cari channelnya Career Center Udinus, di sana ada pembekalan untuk anak-anak magang, pembekalan untuk sharing mengenai dunia magang, baik dari dunia MSIP, magang dan studi independen, maupun magang dari PMMB, maupun magang dari KKI, ataupun magang reguler biasa. Itu ada semua sharing-sharingnya. Di sana teman-teman bisa melihat dan lebih memahami ya tentang seluk-beluk PMMB itu nanti seperti apa. Lalu nanti yang didapatkan oleh magang PMMB ini, teman-teman bisa mendapatkan uang saku nih. Ini lumayan nih, mendapatkan uang saku. Uang sakunya besarannya sekitar infonya itu 1,6-an ya, 1,6 sampai 2 jutaan. Atau bahkan ada yang 3 juta lebih, nah, tergantung dari BUMN yang ditempati. Lalu juga ada fasilitas konversi SKS. Dan untuk konversi SKS ini nanti teman-teman bisa konsultasi ke prodi masing-masing, karena prodinya nanti yang akan memberikan kebijakan ini. Jadi tidak bisa dipukul rata kayak studi independen ya. Kalau studi independen itu kan 20 SKS. Kalau ini nanti kebijakan dari prodi masing-masing. Untuk informasi tambahan, ya, lowongan yang tersedia saat ini kita acara sharing session ini, itu ada sekitar 822 lowongan atau 822 slot yang bisa ditempati oleh mahasiswa magang. Tetapi ini campuran ya, campuran dalam artian semua fakultas yang ada di Indonesia. Kayak teknologi geologi, teknologi geofisika, atau satu lagi teknik listrik, teknik mesin, teknik multimedia. Ketika kita filter sesuai dengan jurusan yang ada di Udinus, itu terdapat sekitar 415 lowongan atau slot yang bisa kita tempati, yang bisa teman-teman tempati di sana. Ini contohnya ada sebagian ada manajemen bisnis, ada sistem informasi atau teknik informatika, ada teknik industri, terus ada lagi teknik elektro dan lain sebagainya. Itu bisa ditempati. Untuk lebih detailnya, listnya apa saja, dan list ini mungkin masih bisa bertambah ya. Teman-teman bisa pergi ke sini ya. cc.dinus.ac.id/pmmb/list kebutuhan. Nah, ini tolong di chatnya di itu. Bacakan di chat mungkin biar teman-teman bisa langsung klik. Oke, nanti di chat itu ada itu tentang ini ya. Alamat ini nanti teman-teman bisa langsung klik untuk mengecek kira-kira jurusannya ada nggak lowongan, atau mungkin kadang jadi untuk magang ini sebenarnya memang ada beberapa slot yang semua jurusan masuk ya, dalam artian misalnya kayak customer service itu kan semua jurusan bisa masuk. Terus ada lagi banyak customer service sih yang bisa masuk ke sana. Yang tentang telepon itu ya. Kemudian ada lagi informasi surat-surat yang nanti teman-teman perlu siapkan, surat-surat pendukungnya. Yang pertama adalah ini, surat keterangan kelakuan baik. Surat keterangan kelakuan baik ini
dimintakan ke fakultas masing-masing. Ada kop suratnya, ada nomor suratnya, identitasnya, dekan fakultas mana, kemudian ini informasi mahasiswa di fakultas mana, dekan fakultas, nama dekan, NPP, tanda tangan, dan cap, stempel. Ya. Ini teman-teman wajib membuat ini juga. Untuk template-nya, nanti waktu upload berkas, di sana ada template-nya ini. Jadi tinggal di-download, tinggal diisi-isi, ganti-ganti nomor dan lain sebagainya sesuai dengan yang ada di fakultas masing-masing, lalu tinggal mintakan tanda tangan dan cap. Kemudian selain itu juga ada ini fakta integritas ya. Fakta integritas pernyataan bahwa sanggup untuk mengikuti PMMB, bermaterai, ada dosen wali dan prodi. Ini juga template-nya ada di berkas. Ketika nanti teman-teman masuk ke sistem pendaftaran, setelah masuk nanti waktu upload berkas ini ada template-nya, bisa di-download di sana. Selain itu juga ada satu lagi yaitu surat izin orang tua untuk mengikuti program magang. Ini juga ada di sana, tanda tangan orang tua. Sehingga nanti orang tua wajib mengetahui bahwa anaknya nanti magang. Magangnya magang di BUMN. Lalu persiapan awal saat ini yang perlu teman-teman lakukan, yang pertama adalah ini, menyiapkan transkrip nilai sementara. Ya, bisa di-download di Seadin. Transkrip nilainya sementara. Kemudian ini pembuatan fakta integritas. Ya, tadi template-nya tinggal di-download, dicetak, diisi sesuai dengan data diri teman-teman. Kemudian mintakan dosen wali dan kaprodi. Kemudian CV. 3 persyaratan awal ini bisa digunakan untuk pendaftaran dulu. Yang nanti paling lambat tanggal 15 Agustus. Ya, 3 ini wajib. Kalau 3 ini tidak ada, maka bisa dipastikan tidak akan dilanjutkan. Setelah 3 ini sudah disiapkan dan disubmit sebelum tanggal 15 jam 3 sore, nanti teman-teman persiapan lanjutnya, setelah ini selesai, persiapan awalnya selesai, berikutnya adalah persiapan mencari transkrip nilai yang ada tanda tangan dan stempel. Ini waktunya kurang lebih ya 1 minggu. 1 mingguan. Jadi hari Senin besok sampai Jumat. Jadi harapkan teman-teman cari ini ya, transkrip nilai yang ada tanda tangan stempel, surat izin orang tua, dan surat keterangan kelakuan baik dari fakultas. 3 ini harus dilengkapi juga di minggu depannya. Terus berikutnya adalah pertanyaan yang sering kali muncul nih dalam PMMB. Dan mungkin dalam sosialisasi kemarin ada yang tanya nih, Pak, apakah programnya ini dan sebagaimana aturan-aturan lainnya itu gratis? Ya, ini free ya. Free 100%. Tidak dipungut biaya. Berapa minimal semester yang boleh ikut? Minimal adalah 5. 5 itu gimana? 5 itu ketika Anda isi KRS sekarang ini, berarti kan Anda masuk semester 5 itu. Itu boleh ikut. Jadi semester 5 awal itu boleh ikut. Lalu kalau sudah ikut program MSIB nih, kayak magang, studi independen, boleh nggak ikut program ini? Tidak boleh. Karena nanti pasti jadwalnya akan bertabrakan. Kemudian untuk proses wawancaranya nih, apakah online atau offline? Untuk sesi internal kita, internal Udinus atau dari Career Center, nanti wawancaranya akan dilakukan secara online. Untuk sesi wawancara di BUMN-nya, itu tergantung kebijakan mereka masing-masing. Ada yang mewajibkan anak calon magangnya itu datang langsung, karena mereka suka face-to-face dan lain sebagainya. Ada yang boleh online, jadi yaitu 50-50. Terus apakah setelah ikut program PMMB, kita tidak perlu ambil mata kuliah magang? Nah, PMMB sendiri itu kan program magang. Jadi secara tidak langsung juga mengisi mata kuliah magang. Kemudian
untuk konversi SKS ini apa saja yang bisa dikonversi. Lagi kita serahkan semua kebijakannya ke Prodi. Jadi teman-teman bisa menanyakan langsung ke Prodi mengenai hal terkait SKS yang bisa dikonversi apa saja di program PMMB. Itu adalah pertanyaan yang sering muncul nih. Di sini adalah gambaran teman-teman Anda yang sudah magang di BUMN, mereka sangat senang sekali dan excited ya, karena di sana kan banyak sekali pengalaman-pengalaman tentunya lebih berharga, dan tentunya yang lebih berharga lagi adalah jaringan. Anda bisa mengenal mereka lebih dalam, dan tentunya kalau ada kecocokan bisa jadi Anda sudah diindin dulu, nanti kalau lulus langsung ke sini. Nah, itu kan suatu kebanggaan. Itu sosialisasi untuk PMMB batch 2 kali. Silakan, mungkin kalau teman-teman ada yang mau tanya atau ingin jelaskan lagi lebih dalam, bisa langsung ditanyakan di sini. Oke, langsung saja teman-teman. Tadi ada yang raise hand, siapa ya? Atlas. Atlas, silahkan Mas Atlas. Mas Atlas. Ya, Assalamualaikum Mbak, saya izin bertanya. Waalaikumsalam Mas Atlas. Saya kan pernah ikut MSB 2 kali ya Pak. Yang semester 5 semester 6. Dan sekarang saya mau ngambil kuliah reguler Pak. Nah, itu apakah masih boleh ikut PMMB ini Pak? Terima kasih, Pak. Boleh. Jadi semua yang katakanlah belum diberi kesempatan untuk ikut PMMB atau mungkin yang sudah pernah ikut tapi belum masuk daftar finalnya, itu boleh mencoba lagi. Asalkan perlu diperhatikan, nanti ini kan jalannya 6 bulan. Anda juga perlu berhitung dalam 6 bulan itu pastikan teman-teman belum lulus. Ya. Pastikan teman-teman belum lulus. Kenapa? Karena kalau nanti dalam pertengahan, misalnya teman-teman saat ini sudah ambil TA2 ini, berarti kan kurang lebih bentar lagi lulus kan? Itu terus dalam ujian 3 bulan ke depan lulus nih. Ini nanti tidak diakui, nanti akan menjadi suatu bencana. Kan? Nah, itu jadi diperhatikan itu. Itu Mas Dewa? Baik, Pak. Oke. Semangat Mas Dewa. Terima kasih, Pak. Iya. Ada lagi mungkin? Mas Aska. Wah, Aska ini anaknya Deddy Corbuzier ya? Bukan. Pak, mau izin bertanya. Untuk gimana? berkasnya kan yang diupload CV, kemudian surat CV, terus transkrip nilai sama surat fakta integritas. Iya. Nah, itu dikumpulkannya paling lambat, diuploadnya paling lambat sampai tanggal berapa, Pak? Itu tadi. Tanggal 15 atau Oh gitu. Ini ada pengampunan nih dari adminnya. Tadi Mas admin bilang katanya untuk saat ini karena mungkin fakta itu kan butuh tanda tangan Kaprodi dan lain sebagainya kan agak susah ya, ini kan hari Jumat. Jadi untuk tanggal 15 nanti maksimal tanggal 15 teman-teman sudah bisa mengupload transkrip nilai dan CV dulu. Itu akan kita hitung mengumpulkan artian masuk administrasi. Ya. Jadi sebelum tanggal 15 jam 3 sore, teman-teman harus 14 ya, 14 atau 15? Oh, sorry, 14 hari Minggu pokoknya. Sebelum tanggal 14 jam 5 sore, teman-teman harus sudah upload CV dan transkrip. Ya. Jam 3 sore kan? Oh, sorry. Keliru berarti ya. Tanggal 14 jam 3 sore atau jam 15 WIB. Gimana, Mas? Siapa tadi kok hilang? Oh, iya, Pak. Berarti untuk surat yang ini nantian atau gimana, Pak, ngumpulinnya? Surat yang mana ini? Yang fakta integritas. Fakta integritas itu nanti minggu depan bisa diproses dulu. Jadi kita kasih waktu sampai tanggal 19.
Sama halnya seperti teman-teman sekaligus melengkapi berkas yang tadi ya. Ada ini ya, berkas ini. Iya, baik, Nah, Pak. ini ada transkrip nilai tanda tangan, surat izin orang tua, surat keterangan kelakuan baik, plus fakta integritasnya itu. Oke, Mas Azza? Wih, lagi nonton apa itu? Gimana Mas Aska, sudah cukup jelas jawaban Pak Sandy, Mas? Sudah. Baik, terima kasih Mas Aska. Selanjutnya ada Mas Zidan nih Pak Sandy. Mas Zidan, selamat siang. Mas Silahkan. Zidan. Pemain sepak bola ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, untuk saat nanti magangnya, kuliahnya berhenti nggak, Pak? Nah, ini bagus, saya sudah diingatkan. Jadi untuk magang, nanti ketika teman-teman sudah diterima di magangnya, itu teman-teman punya privilege nih. Privilege dalam artian nanti bisa, kita tadi sudah koordinasi dengan Kaprodinya, ya. Jadi nanti tinggal menginformasikan dosen yang mengampu mata kuliah teman-teman yang magang. Ya, misalnya teman-teman ambil fisika nih, mata kuliah fisika misalnya. Oh, ternyata jadwalnya magang tabrakan. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa bilang dengan menginformasikan surat diterimanya tadi dari BUMN, surat resminya menginfokan bahwa Anda ikut magang BUMN dan jadwalnya tabrakan. Mungkin bisa minta tugas tambahan sebagai pengganti absensi dan lain sebagainya. Seperti itu. Gimana Mas Terima Zidan? kasih, Pak. Ya. Iya, terima kasih. Terima Sama-sama. kasih. Baik, selanjutnya ada Mas Naufal Rauf. Silakan Oke, Mas Naufal Rauf. Monggo. Halo. Halo. Mic-nya trouble. Oh, tes. Apakah suara saya masuk? Masuk. Ya. Izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau sekarang ini kan saya masih menunggu status seleksinya dari MSIB seperti itu. Nah, kalau semisal nanti MSIB-nya ditolak atau dinyatakan tidak terima, apakah saya masih bisa maju ke PMMB ini, Pak, ke program PMMB ini, atau sebaiknya ini mundur susah aja? Juga ya. Jadi ini kalau saya sendiri kan PIC dari MSIB itu. MSIB itu juga nggak ada kejelasan ya kapan diterimanya itu. Betul sih. Barusan saya tanyakan ke pihak kampus Merdeka seperti itu, Pak. Dan tadi sebelum Jumatan kan sudah ada email jawaban seperti itu. Dari pihak kampus Merdeka sendiri justru baru memberitahu bahwa seleksinya itu terakhir, proses seleksinya itu terakhir pada 11 Agustus kemarin. Kemudian pengumuman akhirnya dinyatakan lolos atau tidaknya itu nanti baru di tanggal 15 Agustus, Pak, seperti itu. Oh gitu. Oke, kalau gitu gini aja Mas, santai. Mas Naufal, daftar dulu aja PMMB enggak, Pak? Nanti kita pandai Mas Naufal kalau Mas Naufal itu ikut program MSIB. Jadi daftar dulu sementara. Nanti kan kita ada seleksi sebelum sebelum pengiriman ya. Sebelum pengiriman ke FHCI kita kan ada seleksi internal nih. Jadi kan data akan dikirim ke FHCI itu tanggal berapa? Ya, tanggal 22-an. Berarti kan kalau tadi informasinya tanggal 15 berarti kan ada waktu nih. Nanti sambil jalan. Ketika nanti Mas Naufal diterima di MSIB, mohon diinfokan ya. Baik, Pak. Jadi kita akan meng-cancel atau istilahnya tidak mengirimkan data Mas ke FHCI. Tapi kalau misalnya Mas Naufal belum keterima di MSIB, itu juga tolong infokan. Jadi kita nanti akan teruskan. Baik, Pak. Gitu. Berarti untuk amannya tetap daftar dulu aja enggak apa-apa. Tetap daftar dulu aja dan di minggu depannya ini ya Pak, mengurus 3 dokumen tambahan ini ya Pak, transkrip nilai, surat izin sama kelakuan baik dari fakultas seperti itu ya Pak. Iya, betul sekali. Mungkin sama pertanyaan terakhir Pak, untuk yang surat keterangan kelakuan baik ini nanti teknisnya apakah akan dikumpulkan dulu untuk misalnya dari yang prodi TI seperti itu kan dikumpulkan ke satu penanggung jawab, nanti baru dimintakan bareng-bareng gitu Pak. Apakah ya teknisnya betul sekali. Tadi saya kelupaan saya juga itu dikumpulkan di koordinator magang ya.
Oh, baik, baik. Koordinator magang tiap fakultas nanti biar dimintakan tanda tangan dan stempel. Jadi biar tidak satu-satu, kalau satu-satu nanti kalau bagian Nah, kan iya kasihan. itu, Pak. Betul, Baik, betul, baik. betul. Terima Baik, kasih Mas berarti Naufal. nggih, sama-sama Pak Sendi. Mungkin itu aja Pak, pertanyaan saya sudah Ya. terjawab. Terima kasih Iya, Pak Sendi. terima kasih. Oh ya, sebagai informasi juga ya, bagi teman-teman lain yang kasusnya sama kayak Mas Naufal, itu mohon diinfokan ke kita ya. Karena nanti apa? Karena ketika teman-teman sudah tanda tangan fakta integritas dan kita kirimkan ke FHCI, artinya teman-teman menyetujui. Dan juga misalnya kalau di MSIB itu diterima dan di PMMB diterima juga, ya ini akan jadi kendala. Kendalanya bukan hanya dari sisi mahasiswa yang berkaitan, tapi di sisi kampusnya juga, universitasnya. Kita nanti dapat kena skor misalnya blacklist dari program PMMB atau bahkan pengurangan kuota, itu kan sangat amat disayangkan. Jadi mohon kerjasamanya apabila teman-teman ada yang mendaftar MSIB kayak Mas Naufal tadi, infokan ke kita. Jadi kita kan juga bisa menyiapkan ini nanti di submitnya menunggu informasi dari teman-teman lolos apa tidak. Gitu. Oke, selanjutnya. Lagi siapa lagi? Ada Mbak apa Mas nih, Wela Mutiara Dharma. Wela. Selamat siang Mas atau Mbak. Kosmetik rambut ya. Oh, Mbak, Wela. Baik, silakan Mbak Wela mau bertanya. Terima kasih Bu. Iya. Izin bertanya sebelumnya Pak, untuk program ini itu kan teman-teman saya angkatan 2019 prodi manajemen. Jadi bertanya kalau kita lolos ini berarti kita TA-nya harus rela diundur gitu ya Pak. Nah karena teman-teman itu juga nargetin maunya 3,5 tahun gitu Pak. Oh gitu. TA-nya berarti ini kira-kira kalau TA lulusnya kapan? Ngambil TA-nya di semester 7 bulan depan berarti Pak. Semester 7 bulan depan. Jadi saya juga dapat japri lagi dari admin ini menginfokan ini kabar baik lagi nih. Ternyata yang ambil TA pun masih bisa. Nah ini kabar baik lagi nih, masih bisa. Ini nggak usah sedih, nggak usah khawatir, daftar aja. Oke, terima kasih Intinya ternyata jangan wisuda dulu. Lulus boleh tapi jangan wisuda dulu. Karena statusnya harus masih mahasiswa, itu yang perlu digarisbawahi. Kalau Anda sudah wisuda berarti kan status Anda alumni, bukan mahasiswa. Bisa dipahami nih? Bisa Pak, boleh nambah satu pertanyaan lagi nggak Pak? Boleh, nambah berapa boleh. Jadi, nah untuk magang ini nanti ada laporan tersendirinya nggak Pak? Ada dong laporannya. Oke, terima kasih Pak. Laporan juga, iya. Masa magang nggak ada laporannya gimana nanti? Konvensi nilai itu kan digunakan untuk konvensi nilai Mbak nanti laporannya. Tapi kalau, oh iya Pak, maaf Pak. Tapi kalau sudah lulus gitu ya? Atau gimana, Mbak Wela? Tapi laporannya tidak mempengaruhi TA kan Pak? Atau harus nunggu sidang laporan magang atau ada korelasinya enggak? TA. Oke. Oh, laporannya iya, itu, oh iya, dia kan konversi nanti ya. Konversi otomatis sama juga arahnya ya. Betul-betul nih. Ini di luar apa teknis nih ya. Kalau orang ikut magang, Anda sebenarnya sudah ikut magang belum? Sudah pernah ikut mata kuliah magang belum? Belum Pak. Belum. Berarti mata kuliah magangnya juga masih kosong kan? Iya, tapi kemarin dikabari waktu input KRS semester 6, itu kan kita nanya, Bu, magang itu diwajibkan atau enggak? Nah, dosen wali saya itu Bu Piji bilang, magang itu untuk manajemen 2019 enggak diwajibin. Jadi kita enggak ngambil magang, Pak. Kita melebihkan SKS di mata kuliah pilihan. Oh, gitu. Biasanya syarat apa namanya kelulusan itu kan yang pertama jumlah SKS ya. Terus yang kedua adalah mata kuliah wajib. Kalau misalnya magang tidak masuk ke mata kuliah wajib, berarti nggak masalah. Berarti nggak masalah. Dan juga misalnya ketika Anda, Mbak Wela ini ikut magang dan SKS-nya sudah penuh, full, udah diambil semua, kan nggak perlu ada konversi lagi nih. Berarti juga nggak masalah.
Jadi Anda dapat pengalaman magangnya dan dapat uang sakunya. Sertifikat juga, pengalaman dan koneksi juga. Seperti itu Mbak Wela. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Mbak Wela. Mau nambah lagi? Sudah cukup Pak. Sudah cukup, yaudah. Baik, kita lanjut. Ada Mbak Ayu Nurul. Silakan Mbak Ayu. Mbak Ayu Ya Bu, Nurul. terima kasih. Izin bertanya, untuk persiapan itu kan ada surat keterangan kelakuan baik dari fakultas. Nah, Iya, betul. saya tadi sudah sempat tanya ke TU Fakultas FEB Pak, katanya dari TU tidak dari Fakultas FEB tidak mengeluarkan surat keterangan kelakuan baik. Itu bagaimana ya Pak? Itu tadi tanyanya kapan ini? Barusan tadi sih Pak, jam 12-an, setengah satuan. Oh, mungkin informasinya belum menyebar. Kita tadi udah mengumpulkan semua fakultas dan memberitahukan hal ini dan mereka memahami. Jadi untuk apa namanya? Untuk informasi lebih lanjutnya, misalnya mungkin yang TU sana kan belum terinformasikan ya. Nanti bilang aja dari Career Center itu sudah mengumpulkan beberapa semua prodi baik dekan maupun kaprodinya jurusan itu untuk membantu proses PMMB, diantaranya adalah menyediakan surat keterangan kelakuan baik. Di mana surat keterangan kelakuan baik ini kan nanti ada kop suratnya itu. Kop suratnya. Jadi mungkin teman-teman untuk bisa mempermudahnya itu datanya diisi dulu, lalu ngeprintnya di TU-nya. Jadi tinggal minta kop suratnya, ngeprint di TU untuk dimintakan tanda tangan. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Nanti kalau misalnya ada halangan lagi, kalau kurang jelas lagi, silakan ke CC, nanti kita bantu di sana prosesnya. Baik Pak. Iya. Baik. Mau nambah lagi Mbak? Oke, sudah Udah, pulang baik. mungkin Pak. Oke. Baik, selanjutnya ada Mas Irfan Cahaya, silakan. Oke, Mas Irfan. Bagaimana ini? Baik, tes suara saya terdengar, Pak? Wah, jelas sekali, Mas. Habis makan Baik, ya? izin bertanya, Pak. Oke. Mengenai fakta integritas, Pak. Kan terdapat pengesahan dari dosen wali dan kaprodi. Nah, itu boleh tanda tangan online apa harus tanda tangan basah, Pak? Online boleh. Online boleh. Baik. Sekarang kan satu zamannya online ya. Oke. Satu lagi, Pak, mengenai surat keterangan kelakuan baik. Tadi kan di pertanyaan sebelumnya sudah disampaikan oleh Bapak. Nanti surat keterangan baik dikumpulkan ke satu koordinator baru dimintakan tanda tangan. Betul. Nah, itu nanti koordinatornya diberitahukan atau gimana? Koordinator diberitahukan gimana maksudnya? Kan dikumpulkan di koordinator magang prodi tadi. Ya. Nah, itu koordinator magang prodinya akan diberitahukan atau mahasiswa yang cari sendiri, Pak? Koordinator magang kan udah ada semua kan, pasti di fakultas. Oh iya, Pak. Nah, itu yang ditarik. Baik, Pak. Iya. Dari saya cukup. Terima kasih. Oke, Mas Irfan. Terima kasih, Mas Irfan. Baik, ada lagi? Kita lanjut ke Mas Fikri Said Sodiki, silakan. Ya, terima kasih Bu Anggi. Perkenalkan, nama saya Fikri Said Sodiki. Oke, Mas Andi. Fikri. Izin bertanya, Pak. Monggo. Mengenai yang tadi sudah ditanyakan tentang yang mengambil TA, terus karena program PMM-nya masih berjalan, tetapi TA-nya udah selesai, udah lulus. Nah, itu nanti kan jadinya kan nggak jadi wisuda di semester 7 ya, tapi di semester 8. Nah, itu apakah membayar uang kuliah lagi atau gratis ya, Pak? Kalau uang kuliah jelas nggak ada, kan Anda kan tinggal wisuda, berarti bayarnya uang wisuda aja kan? Berarti tidak membayar uang semester lagi ya, Pak? Enggak, harusnya enggak, karena Anda tidak menempuh perkuliahan, kecuali kalau mau ngambil mata kuliah lagi baru membayar uang semester. Oh baik Pak, untuk persyaratan awal tadi untuk transkrip nilainya harus ada ininya juga nggak Pak? Stempel sama tanda tangan nggak? Untuk syarat awal itu transkrip nilai Anda bisa ambil dari Syadin, jadi tanpa tanda tangan dan stempel. Nanti setelah itu langkah selanjutnya ini transkrip nilai yang ada tanda tangan dan stempel.
Iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Dan juga perlu dikonfirmasi juga ke mungkin kemana ya, ke koordinator TA mungkin ya, bahwa ketika Anda nanti lulus, informasikan bahwa Anda ikut PMMB nanti jika lolos, sehingga nanti pihak koordinator TA-nya itu tahu status Anda bahwa tidak bisa wisuda saat itu, jadi nunggu wisudanya, wisuda yang semester depan. Pak, terima kasih Pak Sandi. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Mas Fikri. Selanjutnya Mbak Sekar, silakan Mbak Sekar Hasnanofaida. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Sekar Hasnanofaida. Saya dari Ilmu Komunikasi 2020. Izin bertanya, untuk CV yang dikumpulkan itu CV ATS atau CV K3? Terima kasih. Oh, CV-nya bebas sih, bebas. Karena kita yang baca manusia, jadi apapun bentuknya bisa kebaca. Juga harus ATS ya. Dan soalnya kita nggak punya mesin ATS-nya. CV-nya bebas bentuknya. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, kita lanjut. Ada Tasya Mayananda. Silakan Mbak Tasya. Selamat siang, Pak. Izin bertanya. Selamat siang, iya. Itu kan pada minggu ini kan kita disuruh upload portofolio, CV, sama transkrip nilai. Portofolio udah ada. Oh, CV, transkrip nilai. Oh iya, Pak. Nah, barusan saya buka di webnya buat daftarnya itu tidak ada untuk ngupload itunya, Pak. Cuman ada disuruh ngisi seperti biodata gitu. Itu nanti nguploadnya di sebelah mananya ya, Pak? Oh, itu mungkin kurang user friendly ya webnya itu ya. Nanti coba tanya Mas admin. Tapi di situ di atas tuh ada tombol. Ada nggak? Coba kalau Mbak siapa tadi kok hilang? Mbak Tasya. Oh, Tasya. Mbak Tasya coba kalau udah login nanti bagian atas ya, bagian atas tuh ada yang namanya menu berkas. Nanti berkasnya diklik. Ini lewat mana? Lewat komputer atau lewat HP? Lewat laptop. Laptop itu ada kelihatan berkas atas, diklik aja. Oh iya, Pak, sudah ada. Ya kan? Alhamdulillah. User friendly-nya kurang nih. Berarti nanti kita komplain sama ini ya, webnya nih, web adminnya, Mas adminnya. Sampai nggak tahu Pak, terima kasih. Iya. Terima kasih Mbak Tasya. Ini ada Aska Zulkarnain. Mau tanya, Mas Aska lagi atau beda orang? Enggak, Mas Aska. Pak, mau bertanya untuk surat integritas fakta, surat keterangan kelakuan baik sama surat yang izin orang tua. Iya, itu template-nya dapetinnya di mana ya, Pak? Di berkas tadi. Ketika di berkas nanti untuk fakta integritas nanti ada tulisannya, ada template-nya, silahkan di-download. Untuk surat orang tua ada template-nya, silahkan download itu. Ada download-nya semua itu. Oh, ini saya buka di websitenya belum. Maksudnya saya sudah buka di websitenya, masih ada nama mahasiswa lain. Ini gimana, Pak? Nama mahasiswa lain maksudnya? Oh, tinggal diedit aja, Itu kan bisa diedit itu. Oh, bisa diedit, Pak. Template-nya kan bisa di-download kan? Kamu download template terus dibuka ada mahasiswa lain gitu ya? Iya, pas saya buka ada nama mahasiswa lain. Itu karena itu contoh aja. Itu tinggal diedit aja. Nanti kalau editnya bingung, langsung ke saya aja. Nanti kita langsung temukan ke ini yang bikin template-nya. Untuk transkrip nilai yang ada tanda tangan dan stempel, ini dapetinnya di Siadin juga, Pak? Enggak, kalau itu harus minta ke TU. Berarti download di Siadin, terus di print sama nanti dikasihkan ke dekan atau gimana sih, Pak? Bukan, ini Mas. Jadi untuk awal ini, Mas nanti cukup mengumpulkan CV sama transkrip nilai. Transkrip nilai itu diambil dari Siadin. Itu untuk saat ini ya. Terus untuk mulai besok Senin, kalau Mas berminat melanjutkan, berarti Mas nanti mengurus ini. Transkrip nilai yang ditandatangani sampel, ini minta di TU. Minta di TU-nya fakultas masing-masing. Terus surat izin orang tua,
tentunya Mas harus datang ke orang tua, sungkem, minta izin, kemudian minta tantangannya. Kemudian untuk yang nomor 3 ini, keterangan kelakuan baik ini juga harus datang ke koordinator magang. Koordinator magang, nanti Mas mungkin siapkan datanya dulu, mungkin dalam bentuk soft file ya, karena kan nanti harus di print lagi dengan kop suratnya, kopnya fakultas masing-masing. Yang penting dari template yang tadi Mas download itu diedit, disesuaikan datanya dengan datanya Mas. Berarti untuk transkrip nilai dapetinnya di TU ya Pak, kurang lebih. Itu transkrip yang untuk minggu depan, yang untuk saat ini itu bisa di-download di Syadi. Oh. Karena untuk pendaftaran awal kan harus ada transkrip nilai nih. Iya. Kalau Mas ngurus sekarang di TU, kalau sempet sih enggak apa-apa. Kalau nggak sempet kan malah bahaya nanti kelewat pendaftarannya. Makanya tadi kita di sini saya jelaskan transkrip nilai sementara, yaitu bisa diambil dari Syadi. Nanti ketika sudah fix, sudah besok Senin, sambil nunggu proses wawancaranya, Mas bisa ngurus transkrip nilai yang sebenarnya. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Iya. Sama-sama Mas Aska. Sukses Mas Aska. Salam close the door. Baik, semoga sudah jelas ya Mas Aska ya. Selanjutnya ada Mas Muhammad Hafiz, silahkan Mas. Gimana Mas Muhammad? Baik, selamat siang Pak. Selamat siang. Maaf saya izin bertanya. Silakan. Ini kan program magang bersertifikat ya? Iya betul. Ya kebetulan saya mahasiswa angkatan 2019 dan saya belum magang. Oke. Dan ingin saya tanyakan apakah nanti jika lolos ini bisa untuk mengonversi nilai KP, TA1 dan TA2 ya Pak? Untuk konversi nilai ya, itu diserahkan semuanya ke Kaprodi masing-masing. Jadi kita tidak bisa istilahnya membuat aturan itu. Nanti untuk jelasnya Mas Muhammad Hafiz bisa menanyakan ke Kaprodi, Pak, bisa nggak ini kalau saya ikut PMMB konversi dong nilai TA1, TA2 saya. Nanti biar supaya nilainya bagus. Dicoba aja tanyakan aja enggak Pak. Soalnya saya dengar-dengar ada yang bilang kalau KP sama TA1 bisa, tapi TA2 belum. Nah, saya gitu. bertanya mungkin ada bisa lebih jelas dari Pak Fendi. Gitu. Ya, saya pernah dengar juga sih seperti itu. Cuma untuk kepastiannya, mending tanyakan ke Kaprodi masing-masing. Soalnya tiap Kaprodi kan punya kebijakan masing-masing. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan. Baik, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Mas Muhammad. Baik, terima kasih Mas Hafiz ya. Semoga bisa langsung konfirmasi ke Kaprodinya. Jadi lebih jelas ya Mas ya tentang konversi SKS-nya. Selanjutnya ada Dewa Sinar Surya. Silakan Mas. Atlas Dewa Sinar Surya. Dewa Matahari ini. Iya Pak. Izin sekali lagi Pak. Ya silakan. Magangnya ini kita lebih ke offline apa online ya Kak? Oh enggak Pak. Maaf Pak. Yang magangnya ini ya? Untuk itu. magangnya ini itu nanti juga tergantung kebijakan BUMN-nya. Tapi sepengalaman saya rata-rata BUMN nanti mengharuskan offline. Ada yang suruh datang. Oh ya ini juga informasi sekalian. Jadi ketika kita nanti mensubmit ya, kita tidak bisa memilih BUMN yang mana. Perlu digarisbawahi. Kita tidak bisa memilih kita mau BUMN yang mana karena proses matching semua penuh dilakukan oleh pihak FHCI. Yang pertama, yang kedua, jika misalnya contoh teman-teman ini ada di Semarang nih, lalu dapatnya di Bandung misalnya, ya mau nggak mau teman-teman juga harus berangkat ke Bandung. Untuk biayanya biasanya mereka menyediakan transport biasanya ya. Itu yang kedua. Jadi itu harap diperhatikan BUMN. Oke, Mas Dewa.
Oh baik Pak. Satu lagi Pak. Ini misal Oh iya, kita silakan. ditempatkan di Bandung gitu Kak. Pak. Ya. Bandung dingin loh itu Mas. Itu kita misalnya tetap kuliah gitu apakah hadir Pak? Nah itu tadi. Jadi kalau misalnya Anda dipilih ya berhasil masuk program PMMB dan ditempatkan di luar wilayah Semarang, Bandung, atau mungkin di Papua katakanlah ya, nanti Anda punya privilege, punya istilahnya bisa dibilang apa ya? Apa ya? Kelebihan ya atau apa ya? Hak istimewa lah, hak istimewa. Jadi nanti teman-teman mungkin, tapi dengan catatan harus konsultasi dulu, harus bilang dulu ke dosen mata kuliah yang sedang diambil. Misalnya ini, Mas, siapa tadi kok hilang? Bukan Askar. Mas Dewa ya tadi ya. Misalnya Mas Dewa ambil di mata kuliah fisika. Harusnya mata kuliahnya itu berangkat dari Senin jam 9. Tapi kenyataannya Mas Dewa ini istilahnya dikirim ke Papua nih misalnya. Di Papua kan jadi jauh nih, nggak bisa hadir. Itu Mas Dewa harus konsultasi ke dosen fisika, menunjukkan bukti, Pak ini saya sudah keterima PMMB dan posisi saya sekarang di Papua. Mungkin untuk kuliahnya saya nggak bisa datang. Saya mohon tugas pengganti untuk kehadiran. Itu bisa. Itu privilege. Bisa dipahami Mas Dewa? Oh baik Pak, bisa. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Harapannya mau kemana nih Mas? Bandung, Papua atau mana? Saya sih nggak milih Pak, yang penting keterima. Amin. Oke, sip. Baik, selanjutnya ada Mas Akbar Alfian. Monggo Mas Akbar. Selamat siang Bapak dan Ibu. Izin bertanya. Selamat siang. Saya ingin bertanya mengenai surat keterangan kelakuan baik itu bisa diganti dengan SKCK atau tidak Pak? Bisa. Kalau misalnya bisa, punya dan masih berlaku, bisa. Cuman mau nanya itu aja sih Pak. Oke, enggak apa-apa. Soalnya kadang kalau ngurus ke kantor polisi kan agak ribet ya. Kalau di kampus kan mungkin lebih cepat. Aja sih. Ya udah cukup jelas Pak. Iya. Terima kasih Mas. Baik, selanjutnya. Terima kasih Mas Akbar. Selanjutnya ada Mbak Laila Indah Ramadhati. Silakan Mbak Laila. Mbak Laila. Selamat siang Pak. Saya Selamat siang Laila. Kan saya mahasiswa D3 dan ini sudah semester 6. Sudah TA. Kalau ikut PMMB ini masih bisa apa tidak ya Pak? Bisa, enggak apa-apa. Tapi itu tadi syaratnya. Kalau misalnya keterima, jangan sampai lulus dulu. Jangan sampai wisuda dulu. Boleh lulus tapi jangan wisuda. Oh iya. Kan wisuda kan bisa ikut semester depannya kan? Iya. Ya, seperti itu. Oh iya. Soalnya kalau sudah wisuda kan statusnya bukan mahasiswa tapi alumni nanti. Jadinya ketolak. Oke? Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama Mbak Laila. Habis ini. Oke, ada lagi Pak Dimas Sultan Muhammad. Silakan Mas Dimas. Mas Sultan ini. Bapak. Terima kasih Pak, izin bertanya. Iya, monggo Mas Sultan. Perkenalkan saya dari Sistem Informasi semester 5 Bapak. Jadi saya ingin bertanya untuk kegiatan magang ini kan emang diwajibkan jika nanti di semester 6 ya Pak. Misal saya keterima lolos PMMB, itu nanti di semester 6 saya magang lagi apa enggak ya Pak? Untuk mata kuliah magang Pak. Apa sudah harusnya otomatis enggak. konversi? Kalau diterima harusnya enggak, karena itu nanti masuk konversi juga. Ya, baik Bapak. Terima kasih Bapak atas sama-sama. Baik, terima kasih Mas Dimas Sultan. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, mumpung kita open question gitu ya, daripada kita nanti menjawab lewat WA itu kan lebih ribet, jadi enak langsung tanya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi. Silakan. Iya, Anggi manggil Anggi ya. Silakan Mbak Anggi Permatasari. Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. saya izin bertanya. Jadi yang untuk surat izin orang tua nanti kalau tanda tangannya juga online apakah boleh ya?
Online boleh juga, asal memang benar-benar orang tua ya. Maksudnya orang tua mengetahui. Kadang ada yang, mohon maaf nih, ada yang memalsukan. Terus ketika ternyata anaknya berangkat ke Papua, orang tuanya nggak setuju. Oh ya baik. Jadi itu harap diperhatikan benar-benar. Oh ya. Dan juga mungkin juga sebagai tambahan ya, nanti bagi teman-teman yang berminat ikut di sini, harap menginfokan ke orang tua juga. Jadi program ini bisa diberangkatkan sewaktu-waktu ke luar pulau ya, ke luar pulau. Kita bilang luar pulau kata mahasiswa Udinus kan ada yang di Kalimantan, mungkin ditugaskan di Jawa, atau mungkin yang di Sumatera tugaskan di Kalimantan, itu bisa aja. Jadi harus diinfokan dulu biar orang tuanya juga nggak kaget. Kamu ngapain ke Papua? Nanti jauh dari rumah gimana? Takutnya. Oh iya. Ya. Baik. Kemudian tanya satu lagi boleh? Jadi kalau misalkan nanti kita diterima ya, kemudian kan misalkan kayak tadi di Bandung, nanti untuk info tempat tinggal apakah dibantu cari info tempatnya di mana atau harus cari sendiri? Biasanya kalau situ nanti ada dua pilihan, ada mes, ada juga istilahnya suruh ngontrak. Jadi ada beberapa BUMN yang ada mesnya, ada beberapa yang nggak ada, jadi suruh nyari kontrak sendiri. Oh ya baik, tapi nanti diarahkan nggak misalkan sekitar sini atau memang harus nyari sendiri kalau misalkan yang nggak ada mesnya? Kalau diarahkan mungkin tidak ya, karena kan kalau masalah, soalnya kadang kalau diarahkan ada yang cocok, ada yang nggak juga kan, makanya itu diberikan kebebasan full. Soalnya kan bisa dibilang budgetnya tiap orang kan beda-beda. Tapi memang dari BUMN sendiri pun ada istilahnya uang saku yang kalau misalnya Mbak Anggi ini dari luar kota, misalnya dari Kediri ya, terus datang ke Semarang. Oh betul nih, Kediri. Iya, saya dari Kediri. Oh, tebakan saya tepat tadi ya. Jadi misalnya tadi dari Kediri ke Semarang, ternyata di sini kita kasih budget misalnya ya untuk tambahan uang sakunya kita kasih 500. Tapi kalau kita mau kita tunjukkan pastian yang baik kan. Ternyata budgetnya 1 juta, itu kan juga memberatkan. Makanya untuk penunjukan itu diserahkan sebelumnya ke mahasiswa yang bersangkutan. Oh ya baik, dimengerti. Terima kasih Pak. Sama-sama Mbak Anggi. Baik, ada lagi yang ingin bertanya. Oh, Mas Aska lagi. Mas mungkin bisa datang ke CCH. Iya nih. Silakan Mas Aska. Jangan nanti kalau bawa bapaknya gimana? Close the door. Silakan Mas Aska, mungkin belum puas, dipuasin dulu Pak. Untuk penempatan perusahaan magang kan tidak bisa milih sendiri kan Pak. Maksudnya di tempat. Kalau berarti kota tempat magangnya pun nggak bisa milih sendiri ya Pak? Atau nggak bisa? Oh ya, biasanya dari pihak FHCI pun itu akan tadi waktu proses match up dia akan memperhatikan Anda itu domisili di mana. Jadi dari pihak FHCI sendiri itu juga mengharapkan para mahasiswa magang itu magangnya di tempat yang dekat, tidak terlalu jauh. Enggak misalnya Anda di Aceh, terus magangnya di Papua. Jadi diusahakan nggak sampai seperti itu. Gitu. Bisa dipahami Mas Aska? Oh bisa Pak, terima kasih. Jadi proses match up-nya itu tidak sembarangan match up ya, dalam artian tadi memperhatikan domisili dari para pendaftar. Setelah itu nanti baru dipilih yang kira-kira dekat, baru dimasukkan. Baik, semoga sudah cukup jelas ya Mas Aska ya. Ada lihat bisa kalau ke polsek aja dulu. SKCK. Polsek, oke, siap. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya lagi teman-teman. Kita meminimalisir pertanyaan lewat WA ya, jadi lebih nyambung ya kalau tanya langsung teman-teman ya. Ini juga ada YouTube-nya ya, dalam artian nanti kalau teman-teman ada temannya yang nggak ikut, itu bisa di-share nanti ya YouTube-nya. YouTube-nya linknya mungkin bisa di-share di chat box kalian. Oh belum di-upload? Oh nggak streaming?
Oh, berbet 1000 menit. Oke, ini pastikan teman-teman yang ada di sini juga masuk di grup Telegram. Nanti info-info terbaru kita langsung update di Telegram ya, lebih cepat. Iya, Baik. sama link YouTube-nya nanti. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya teman-teman. Oh, apa masih ada pertanyaan? Oke, dari Naufal Rauf, silakan Mas. Ya, mungkin saya tanya terakhir ini Pak. Iya, sebelum apa-apa. ditutup. Silakan. Oke, mau bertanya, kalau misalnya saya mau mengambil mata kuliah yang sebelumnya sudah saya ambil di semester lalu, seperti misalnya fisika tadi kan Pak, sebagai contohnya. Nah, fisika saya itu dapat nilai E seperti Pak. Kan kalau di kebijakan sekarang itu mahasiswa tidak bisa lulus G, kalau ada E-nya tidak boleh. Nah, misalnya saya ambil lagi Pak yang fisika 2 tadi, kemudian saya ikutkan konversi, apakah boleh Pak seperti itu? Itu tadi, kalau kita bicara konversi, itu dikembalikan lagi ke prodi masing-masing. Tapi kalau kasusnya itu semoga saja boleh, karena juga takutnya prodi membantu mahasiswa untuk mencapai yang terbaik lah. Iya, betul. Soalnya kan jangankan bisa lulus Pak, mau mengambil TA2 saja tidak boleh ada nilai E seperti itu. Tidak boleh ada nilai E, betul sekali. Nah, nilai E itu edan ya Mas ya. Enggak. Ya mungkin gitu aja Pak Sandy, matur nuwun. Oke, terima kasih Mas Nova. Baik, terima kasih Mas. Ada lagi nih Atlas Dewa Sinar Surya bertanya lagi Pak. Monggo Mas Atlas. Ya mohon maaf Pak. Ini terakhir. Oke. Untuk magangnya sendiri kan, misal kita punya keahlian ini, keahlian bikin pesawat gitu ya misalnya. Ya misal pesawat itu Pak. Nah, itu waktu magang itu kita ditempatin di situ nggak sesuai dengan bidang kita nggak Pak? Iya pastinya. Makanya kan di sana ada ketersediaan tadi, Mas Dewa ini bisa ngecek nih. Jurusan ini berapa orang? Nah, jurusan itu kan juga diterapkan nanti mengenai apa programnya atau istilahnya penempatannya ada di mana saja. Itu ada juga. Jadi disesuaikan dengan keahliannya tadi. Kalau bikin pesawat ya pastinya ya desain pesawat atau bikin mesinnya dan lain sebagainya berkaitan dengan pesawat itu tadi. Tapi bisa juga sih nanti suruh ngelapi pesawat juga bisa kan, berhubungan juga ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Baik, ini Mas Aska masih mau tanya lagi. Enggak, Mas Aska. Pak, mohon maaf untuk surat yang di UCC kebetulan itu bentukannya scanning Pak, nggak bisa diedit itu gimana ya scanning. Pak? Coba di refresh lagi di F5. Ini tadi barusan diedit sama Mas adminnya. Oh, sudah diedit kembali Pak? Iya, kamu coba di refresh F5, terus coba download lagi. Nanti hasilnya apa? Oh baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih untuk masukannya. Baik, mungkin pertanyaan terakhir dari Mas Hamid Wildan, silakan Mas. Ya, baik, terima kasih Bu. Saya sih bukan mau tanya ya, lebih ke arah konfirmasi saja. Oke, siap. Asik. Jadi kan untuk minggu ini yang perlu kita upload itu adalah CV sama transkrip nilai sementara. Untuk minggu kedepannya itu ada portofolio, CV sama ya sisanya gitu yang udah dijelaskan tadi. Dan surat-suratnya. Jadi artinya kita masih bisa cancel sampai minggu depan gitu. Kalau misalnya kita nggak tertarik untuk melanjutkan. Cancel ya, kalau harusnya kalau sudah ikut nanti apalagi sudah masuk wawancara, kalau bisa jangan sampai cancel. Kalau bisa jangan sampai cancel. Kalau misalnya memang ragu, mending nggak usah aja. Itu Mas. Seperti itu. Iya, nanti kasihan istilahnya. Nanti misalnya ya, ini Masnya ikut. Misalnya total, misalnya Masnya katakanlah di kafe ya. Di kafe ada 4 orang nih termasuk Masnya. Terus yang ketersediaan di sini ada 3, cuma 3 nih. Ya kita kan harus meng-cancel 1 kan. Meng-cancel 1 nih, harus meng-cancel 1. Nah, cancel 1 ternyata yang jatuh cancel tuh temennya Masnya ikut. Dan waktu kita matching kan, Masnya malah meng-cancel. Nah ini kan kasihan temannya tadi yang saya cancel, ya enggak? Baik ya. Iya.
Seperti itu. Ya sudah sih Pak, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Monggo Mbak Laila. Izin bertanya Pak. Iya. Untuk koordinator magang masing-masing fakultas itu ada kontaknya dari mana ya Pak? Mau cari. Untuk kontaknya mungkin lebih pastinya tanya ke TU. Karena bisa jadi koordinatornya magang ganti, jadi saya nggak begitu. Anda ini dari jurusan apa? Fakultas apa? Ilmu komputer. Ilmu komputer berarti Bu Naisa mungkin ya? Oh iya. Koordinator magang bisa Bu Naisa, bisa Bu Yani. Kamu Kediri ya? Oh enggak, Semarang. Oh Semarang. Oh kenapa nggak di Kediri? Rumahnya di Semarang. Rumahnya Semarang, iya. Berarti kalau Ilkom ya, ilmu komputer ya? Iya, Fasilkom. Bu Naisa coba konfirmasi ke Bu Naisa. Kenal Bu Naisa kan? Oh iya, ada Pak kalau Bu Naisa. Oke. Kalau belum kenal nanti kenalan ya. Baik. Iya. Oke, masih ada lagi pertanyaan? Ya, Fikri Said. Iya Pak, tadi kan saya ngeklik link yang ada di kolom chat tentang list kebutuhan untuk kuotanya berapa. Tapi saya cek barusan kok nggak ada kuotanya ya, maksudnya cuma ada nama perusahaan, jurusan kayak gitu kuotanya. Pak. Ada nggak kuotanya? List kebutuhan. Adanya nama BUMN, lokasi, jurusan sama kita fakultas. Di sini untuk kuota memang karena kan berubah-ubah Mas, jadi kita hilangin daripada bingung. Yang penting begitu. fokuskan di jurusan sama perusahaannya. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Nanti daripada kita tampilkan ini kuotanya 5, besok lagi jadi 10, lalu berkurang lagi jadi 4 kan malah membingungkan. Jadi kita silakan dulu. Terima kasih Pak Sandy. Iya, boleh. Ada lagi Muhammad Zidani, sepak bola nih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Untuk kan katanya nanti kalau kuliah dan magangnya tabrakan, nanti tanya ke dosen matkulnya ya Pak? Bukan tanya. Jadi Anda waktu keterima itu sebaiknya langsung konfirmasi ke dosen mata kuliah yang Anda ambil. Ya, itu untuk yang semua yang aktif ya Pak? Iya. Nggak ada yang tidak aktif. Ya. Oke, ya cuma ingin konfirmasi itu aja. Oke, siap. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Mas Zidan. Baik, sudah tidak ada pertanyaan lagi kah? Sudah cukup jelas ya teman-teman atas penjabaran tentang PMMB batch 2 tahun 2022 oleh Pak Sandy ya. Semoga teman-teman semakin bersemangat untuk menyiapkan berkas-berkas dan menyiapkan diri untuk mengikuti interview besok Senin ya. Jangan lupa hari Minggu besok itu tanggal 14 Agustus jam 3 pendaftarannya akan kami close. Ya, jam 3 sore ya teman-teman pendaftarannya akan kami tutup. Kemudian nanti kita akan share untuk jadwal interviewnya di hari yang sama juga, hari Minggu juga. Maksimal kami akan share di grup Telegram jam 9 malam. Jadi teman-teman tolong memantau ya untuk web Telegramnya ya. Jadi tidak ketinggalan untuk interviewnya di hari Senin. Interview akan kami lakukan secara online ya teman-teman ya. Jadi nanti juga dipersiapkan kuota dan sinyalnya begitu. Jadi supaya lancar kita untuk interviewnya. Baik, demikian teman-teman sosialisasi program magang mahasiswa bersertifikat BUMN batch 2 tahun 2022. Jangan lupa subscribe YouTube kami, follow Instagram kami kalau misalnya ada update info loker maupun info magang juga ya. Ya, baik. Saya mohon maaf apabila ada salah kata selama sosialisasi ini berlangsung karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Sejatinya, semua hal itu bisa dipelajari. 4, 3, 2, running. Melaporkan berita, mencipta aplikasi, melukis, menari, menyanyi. Tidak ada cita-cita yang mustahil. Semua bisa dipelajari. Menentukan jalan hidup memang terkadang sulit. Banyak rintangan. Namun jika dilakukan berulang kali, apalagi ditambah ketekunan, maka harapan tentu bisa diraih. Tidak mudah. Jatuh itu memang pasti sakit. Semua ada konsekuensinya. Yang terpenting, bangkit lagi. Jangan pernah berhenti. Hidup itu petualangan. Semua orang harus melewati masa percobaan. Kegagalan bukanlah titik akhir. Selalu ada jembatan untuk menyeberang. Memulai perjalanan harus dengan keyakinan. Jangan terlalu lama bimbang. Boleh juga jika nanti tidak ingin bekerja, tapi harus membuka lowongan bagi yang membutuhkan. Mengajak orang lain untuk maju bersama adalah sebuah kebijaksanaan. Namun tidak terlalu baik jika menunda demi tidak mau berjuang sendirian. Jalan dulu saja. Merdekakan diri dari ketakutan. Jiwa kompetitif perlu dibangun. Mengalahkan lawan karena memang pantas untuk menang. Mencipta karya tanpa plagiat. Tingkatkan ilmu dengan kolaborasi. Perilaku luhur antar manusia adalah kunci kedamaian. Menemukan penolong antar manusia, mengilhami keikhlasan juga kunci kedamaian. Memberantas seluruh ketimpangan melalui kepemimpinan.